Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat acara ini. Di hari raya Imlek ini kami ucapkan Gong Si Fat Chai bagi saudara-saudaraku yang merayakannya. Semua diberkati Tuhan dan dipelihara Tuhan secara ajaib. Kopi pagi hari ini membahas sebuah tema, siapa yang mau kuutus. Yesaya pasal 6 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh kembali bangun dalam kondisi yang sehat walafiat. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekarang kami rindu firman-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu. Kami siap dengar, kami siap percaya, kami siap untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mau mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Musa ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Musa, langsung seketika itu juga Musa menolak. Tetapi tidak demikian dengan Yesaya. Yesaya langsung menyatakan kesiapannya tanpa memandang kemampuannya. Singkat dan tegas, dia menyambut panggilannya itu, yaitu dengan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Apakah Yesaya termasuk orang yang percaya diri secara berlebihan? Saya kira tidak. Saya yakin Yesaya pun tahu batas-batas kemampuannya sebagai manusia. Yang kita perlu belajar dari Yesaya adalah yang pertama, mau dikuduskan Tuhan. Di ayat yang ketiga mengatakan, dan mereka berseru seorang kepada yang lain katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Artinya Tuhan itu suci bersih dari noda dosa dan tidak ada yang menyamainya. Ketika Yesaya melihat penglihatan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak layak dan tidak berdaya dengan ketidaklayakannya berada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Sampai seorang serapim mengambil bara api dari mezbah dan menyentuhkan ke bibirnya, maka dia dinyatakan sebagai orang yang dilayakkan. Kehidupan kekristenan merupakan sebuah perjalanan menuju kekudusan yang dituntun oleh Tuhan. Sejak kita diselamatkan, kita telah dikuduskan dan dibersihkan dari segala dosa yang lampau di dalam kehidupan kita. Namun kehidupan yang kudus bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan itu hanyalah awal mula dari kehidupan kekristenan kita. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menerima pengudusan dari Tuhan itu, kita memenuhi standar untuk dapat menjadi pelayan Tuhan. Ketika Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalimat ini tampaknya menyiratkan bahwa harus ada orang yang bersedia pergi untuk kepentingan Tuhan, tetapi nyatanya sedikit sekali orang yang mau berkata seperti Yesaya. Yang kedua, mau diutus Tuhan. Yesaya ini unik. Uniknya bagaimana? Ketika Yesaya diutus oleh Tuhan, Yesaya memilih untuk pergi. Hal ini menjelaskan bahwa mereka yang diutus Tuhan untuk melakukan misinya haruslah orang yang mau diutus untuk kepentingan Tuhan dan dipenuhi dengan hati yang rindu untuk membagikan pesan Tuhan.
Kenapa Yesus mengendaki lebih banyak pekerja? Karena tuaian memang terlalu banyak dan pekerja sedikit. Jika kita melihat keadaan di masa ini, itulah yang sedang terjadi. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sulit sekali bagi gereja mendapatkan pekerja yang bersedia untuk diutus ke ladang penuaian. Ladang tuaian ada di sekitar kita. Mereka mungkin adalah orang-orang yang sudah tahu tentang Yesus, tetapi mereka masih belum mengenal Dia secara pribadi. Jadi perhatikanlah ladang tuaian apa yang ada di sekitar Anda. Yang ketiga, mau tapi takut. Penghalang terbesar dari proyek misi adalah rasa takut kepada manusia. Padahal Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Awalnya memang Yesaya memandang dirinya tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memulihkan dia, Yesaya akhirnya tergerak untuk pergi juga. Takut tetapi tetap taat. Kasih Tuhan harus dibagikan kepada semua orang. Tuhan mau Anda terlibat sebagai mitra kerjanya. Jadi apakah Anda mau berkata seperti Yesaya? Ini aku, utuslah aku. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menerima panggilannya ini. Haleluya.